Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Brian. Nah, kali ini di konten terbaru saya yang saya beri nama Ini Info Guru, di mana saya akan memberikan informasi-informasi seputar pendidikan kepada guru-guru di Indonesia. Misalnya saya dapat informasi pendidikan yang ada di Irlandia yang bisa saya sharing atau bagikan pada para guru-guru di Indonesia. Baik, di video kali ini langsung aja, apa sih yang akan saya bagikan informasinya kali ini? Saya akan memberikan informasi kepada guru di Indonesia mengenai keterampilan mengajar yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh para guru di Indonesia. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi efektif. Salah satu keterampilan mengajar yang perlu dimiliki oleh para guru adalah komunikasi efektif ini ya, atau kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Dimana kita ketahui bahwa komunikasi skill ini meliputi speaking atau berbicara, terus juga listening atau mendengarkan, dan juga reading dan writing atau membaca dan juga menulis. Nah, guru sangat penting memiliki atau mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi ini. Apabila guru memiliki dan juga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi ini dengan baik, maka ini akan membuat lebih mudah lagi dalam mengajar. Karena apa? Karena akan membuat siswa-siswa kita lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, kita juga harus mampu memberikan bahasa-bahasa yang baik kepada anak-anak kita, sehingga apa yang kita ajarkan kepada mereka mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh mereka. Karena pada dasarnya setiap hari guru akan selalu berbicara di depan kelas. Nah, maka dengan kemampuan komunikasi yang efektif, kita mampu memberikan motivasi juga kepada anak-anak. Kita dapat lebih melibatkan anak-anak dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan ini sangat penting untuk guru miliki dan juga dikembangkan. Keterampilan mengajar yang kedua yang harus dimiliki oleh para guru di Indonesia adalah kolaborasi dengan rekan kerja. Nah, terkadang kita melupakan keterampilan ini. Kita lebih fokus dengan atau egois dengan pembelajaran kita masing-masing, sehingga tidak ada kolaborasi antar guru di dalam sekolah. Nah, oleh karena itu, dengan kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu atau dengan guru-guru yang lain, maka kita akan mampu mengetahui apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan ini baik atau buruk, benar atau tidak, dan juga kita apakah misinya sama, visinya sama dalam mengajar kepada siswa-siswa kita. Maka kalau kita memiliki kemampuan ini ya, ataupun memiliki keterampilan dalam berkolaborasi dengan rekan kerja, maka kita mampu mengembangkan semua potensi-potensi yang ada pada siswa-siswi kita. Contoh misalnya ya, ada guru bahasa Inggris memiliki siswa yang dia tidak mampu ataupun kurang mampu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Namun ketika adanya kolaborasi dengan rekan kerja yang lain atau guru matematika mengatakan bahwa anak ini pintar di pembelajaran matematika misalnya. Nah, maka dari itu akan terjadi kolaborasi di mana antara guru bahasa Inggris dengan guru matematika. Jadi guru bahasa Inggris untuk menghadapi anak yang ini tidak mau belajar bahasa Inggris bisa menggunakan istilah-istilah matematika dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak ini. Maka anak ini akan tertarik karena itu adalah pelajaran yang dia sukai, misalnya matematika. Begitupun sebaliknya, dan dengan pelajaran apapun, itulah yang harus kita lakukan dalam berkolaborasi dengan rekan kerja. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan mengajar yang perlu dimiliki oleh para guru di Indonesia. Yang ketiga ini adalah creative thinking atau kreatif dalam berpikir ya. Kreatif berpikir maksudnya adalah guru-guru itu harus kreatif bagaimana menyampaikan pembelajaran agar pembelajaran yang kita sampaikan itu lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, kreatif berpikir ini juga bukan hanya untuk gurunya, jadi guru juga bisa memberikan stimulus kepada para siswa untuk mengajak mereka juga untuk berpikir kreatif. Misalnya kita memberikan memberikan pembelajaran based on project ya, atau kita bisa sebut project based learning misalnya seperti itu. Nah, di mana kita buat sebuah permasalahan agar terciptanya problem solving ya, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan dalam berpikir, sehingga akan membuat anak-anak menjadi kreatif. Begitupun gurunya akan menjadi kreatif. Jadi setiap hari kita harus coba berpikir kira-kira pembelajaran apa yang akan membuat menarik ya. Nah itu Bu. Jadi Bapak Ibu, saya yakin kita harus memiliki kemampuan dalam berpikir kreatif seperti ini. Selanjutnya yang keempat, nah keterampilan mengajar yang keempat yang harus dimiliki oleh para guru adalah keterampilan dalam
kemampuan dalam beradaptasi. Nah, kemampuan dalam beradaptasi. Maksudnya apa sih kemampuan dalam beradaptasi? Ya, kita harus mampu beradaptasi dengan situasi kelas yang ada. Contohnya kemarin mungkin pandemi, akhirnya harus online semuanya, maka kita harus mampu beradaptasi dengan situasi yang seperti itu. Nah, sekarang sudah kembali lagi kita tatap muka sehingga bisa bertemu dalam kelas, maka kita harus beradaptasi lagi nih dengan situasi kelas yang ada, yang pastinya akan berbeda setelah 2 tahun tidak ada lagi pembelajaran dalam kelas, dan sekarang kembali lagi ada. Pastinya siswa-siswi ini akan berbeda ya Bu ya, dari mulai behaviornya ya atau kemampuan belajarnya pasti akan berbeda. Maka kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Oke, kita lanjut ke keterampilan mengajar yang kelima yang perlu dimiliki oleh para guru, yaitu adalah kemampuan organisasi yang efektif. Nah, apa sih kemampuan organisasi yang efektif ini? Oke, guru itu segala sesuatunya harus terorganisir. Dari mulai perencanaan pembelajaran, ya kan, dari mulai waktu pembelajaran, dari mulai tujuan pembelajaran, ya, itu perlu diorganisir dengan baik dan secara efektif oleh para guru. Ketika kita mempunyai kemampuan organisasi yang baik, kita akan tahu kapan kita melakukan rencana pembelajaran, kapan kita melakukan pembelajaran tersebut, apa yang harus kita lakukan setelah pembelajaran tersebut selesai. Bahkan ini juga termasuk manajemen kelas, misalnya posisi tempat duduk, ya kan, murid mana yang harus duduk di depan, di tengah, dan di belakang misalnya, apakah nanti akan berubah lagi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru-guru kita di Indonesia. Keterampilan yang keenam, keterampilan mengajar yang perlu dimiliki oleh para guru di Indonesia yang keenam adalah perihal pengabdian dan etos kerja yang kuat ya. Nah, artinya kita sebagai guru harus bersyukur nih Ibu, Bapak, bahwasannya kita memiliki banyak anak-anak yang nantinya akan menjadi, salah satunya mungkin akan yang sukses, juga ada yang berhasil, dan mereka akan terus mendoakan kita. Dan itu menjadi amal ibadah kita, amal jariah kita, menjadi pahala jariah buat kita. Nah, oleh karena itu dengan pengabdian kita sebagai guru dan juga menunjukkan etos kerja yang kuat, itu bukan hanya sebatas mengajar kepada anak, namun juga kita mendidik bukan hanya sebagai semua anak-anak atau per kelas, tapi juga per individual ataupun secara individual. Misalnya ada anak yang membutuhkan motivasi, maka kita harus motivasi. Nah, kedekatan kita kepada anak, nah di sini menunjukkan bahwa pengabdian kita sebagai guru itu bukan hanya di dalam kelas ataupun dalam sekolah, tapi bahkan di luar kelas dan di luar sekolah juga, seperti itu. Oke, dan yang terakhir, keterampilan mengajar yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh para guru yang terakhir adalah pengetahuan kita atau ilmu di lapangan. Nah, jadi guru juga harus paham nih pengetahuan yang terjadi di lapangan. Hal ini mencakup seperti pengembangan diri kita sebagai guru, juga misalkan melihat penelitian, ya, mengembangkan diri, ya kan. Ya, banyak yang perlu kita ketahui di luar sana seperti pengetahuan pedagogik, pengetahuan pendidikan yang lainnya, bahkan di dunia luar. Nah, makanya seperti video ini saya memberikan informasi kepada Ibu, Bapak guru juga untuk memahami apa aja yang ada di luar Indonesia yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh para guru ya, dalam memiliki pengetahuan di luar dari sekolah, misalnya pengetahuan yang bisa dibawa nantinya ke sekolah. Salah satunya yang tadi ya, soal pengetahuan konten pedagogik. Contohnya pedagogik itu bagaimana kita menciptakan suasana ataupun lingkungan belajar yang baik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah paham tentang ini ya. Baik para guru, itu dia info guru dari saya saat ini, informasi yang bisa saya berikan kepada Anda mengenai keterampilan mengajar yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh para guru di Indonesia. Semoga nanti di konten berikutnya saya akan berikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk para guru di Indonesia. Oke, saya Mr. Brian mau undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan berikan komennya ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di Mr. Brian di ini Info Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.